Sudah hampir 30 menit kita mengukusnya. Kita mau periksa. Harumnya. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Banyak banget yang bilang bosan makan dada ayam karena dada ayam itu seret, nggak banyak rasa. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, dada ayam itu banyak banget kandungan proteinnya. Makanya kalau kita mau diet atau badannya mau berotot, banyak-banyakin makan dada ayam. Dan kali ini aku akan membuat satu hidangan dari dada ayam. Ini sudah aku cincang. Ini bakal bikin kamu ketagihan. Siomay dada ayam dan udang. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama kita mau bikin sausnya dulu supaya pas siomaynya mateng, sausnya pun sudah tinggal dicocol. Nah, di sini aku mau potong-potong dulu cabai keriting merah. Oh ya sahabatku, semua bahan yang ada di sini sudah dicuci bersih ya. Semuanya sudah tertata rapi dan saya juga sudah cuci tangan tuh. Karena kadang-kadang banyak sahabatku yang begitu bersih ya kan, begitu higienis gitu ya kan. Jadi kadang-kadang mungkin mengkhawatirkan akan ketidakbersihnya saya. Ini sudah dicuci bersih, don't worry ya. Kita potong-potong cabai, daun jeruk kita buang tulang tengahnya. Jadi daun jeruknya ini nanti akan memberikan aroma yang enak pada saus siomaynya. Kemudian kita pakein juga bawang putih. Nah, bawang putihnya saya agak dikeprek-keprek dulu deh. Jadi dapurnya saya ini sebenarnya udah dipakai syuting, udah lama banget sahabatku. Dan so far tamu-tamu yang pada datang ke sini bahkan tidak mencium adanya bau bekas masak. Nah, bukannya mau sok bersih ya, karena memang dapur selalu kami bersihkan setiap selesai syuting. Semuanya dilap sampai bersih. Bagian yang perlu dicuci, semuanya langsung dicuci. Itu ya, penting banget kalau kita ingin dapurnya selalu bersih. Kita juga potong-potong jeruk limau. Dan untuk jeruk limaunya ini saran aku sih setelah sausnya dingin baru diperasin ya. Kalau kita mau sausnya lebih awet, itu bisa dipakein sedikit cuka. Itu bakal lebih awet. Tapi di sini nggak aku gunakan cuka karena memang begitu mateng biasanya nggak lama juga langsung habis sama mereka-mereka ini. Jadi ya udah saya nggak pakein cuka. Dan selanjutnya aku mau siapin juga buah pare. Ini buah parenya lucu banget, kecil-kecil. Jadi buah parenya ini akan aku potong jadi 3. Dan akan aku keluarkan isiannya. Bijinya kita keluarkan. Nanti ini akan digunakan untuk kita mengisi adonan siomaynya. Oh ya sahabatku, siomay kali ini aku bikinnya enggak terlalu banyak variannya. Biasanya kan pakai kol, ada pakai apa lagi, tahu gitu ya. Nah sahabatku nanti tinggal sesuaikan dengan selera aja. Pengen pakai kol monggo, pengen pakai tahu silahkan. Nah ini karena aku hanya punyanya buah pare, jadi aku bikin
yang pakai buah pare dan yang polosan aja. Nanti komen ya sahabatku, kamu doyannya yang pakai apa? Misalnya pakai kol gitu, atau mau pakai apa? Nah, ini karena tadi aku hanya mendapatkan buah pare di tukang sayur. Karena sejujurnya saya ke tempat tukang sayurnya tuh udah kesiangan gitu. Dan udah habis dagangannya. Dan ini buah parenya juga sisanya tuh yang kecil-kecil, yang gede-gede udah habis. Tapi kalau buat siomay ini lucu sih ya, kecil-kecil gini. Oh ya sahabatku, sekarang kita juga ada program baru, namanya Masak di Rumah Subscriber. Jadi kalau kamu pengen banget didatengin sama Chef Abal-Abal, kami akan datang dan masakin buat kamu. Tidak ada biaya, semuanya gratis. Kamu hanya cukup siapkan rumah, dapur, siapin waktu, dan siap perut. Nah, semua bahan-bahan akan kami bawa. Kami akan terbang ke rumahmu, masak untuk kamu. Komen ya nanti di Instagram. Jadi DM aja di Instagram. Dan sampai saat ini banyak banget yang DM. Mohon maaf kalau ada yang mungkin belum sempat kami balas. Bukan sedang belagu atau PHP, karena memang banyak banget yang berminat dan kami pun harus atur jadwal untuk datengin ke rumahmu. Pastikan jangan khawatir, walaupun kamu tinggalnya jauh, nggak apa-apa, semoga kita bisa ketemu ya. Karena kami berencana akan keliling Indonesia untuk masak di rumah subscribernya chef terabal-abal sedunia. Dan selanjutnya aku mau iris tipis batang daun bawang. Nah, untuk bikin siomay, saya lebih suka menggunakan bagian putih, supaya di siomaynya tuh nanti nggak terlalu hijau warnanya di adonan siomaynya. Pastikan sahabatku mengirisnya sangat tipis ya. Kita sisihkan dulu irisan daun bawangnya. Selanjutnya aku mau keprek-keprek bawang putih. Jadi ini aku pakai bawang putih yang siungnya gede-gede. Aku pakai 3 siung, atau ini beratnya sekitar 25 gram. Oh iya sahabatku, sekarang nih kondisi meja dapur aku nih, aku pakai talenan di atas kompor, nggak apa-apa ya. Jadi ceritanya demi nyamannya kita mengambil video, kompor itu tadinya kan di samping sini, sekarang aku geser ke tengah. Nah, otomatis aku kesusahan untuk memotong. Jadi ini motongnya di atas kompor. Doakan ya, aku punya dapur yang lebih lega, lebih luas, supaya bisa masak lebih keren lagi. Bawang putihnya ini akan kita cincang sampai halus banget. Kita sisihkan bawang putihnya. Sahabatku, ini adalah labu siam. Jadi ini satu buah labu siam, aku ambil separoh. Ini yang sudah aku parut. Nah, labu siam ini yang sudah kita parut akan kita buang airnya. Ini beratnya kurang lebih 100 gram sebelum diperas airnya. Jadi ini dan ini bahannya sama ya sahabatku. Hanya karena ini bahannya kan banyak banget, supaya nggak banyak makan waktu, membuat sahabatku jadi males nontonnya. Jadi aku shortcut aja, sebagian udah aku siap-siapin. Buah labu yang sudah diparut ini kita haluskan lagi. Jadi tadi aku parutnya tuh dia panjang-panjang. Nah, ini udah aku pendek-pendekin. Dia kayak gini ya tuh. Cakep banget. Jadi bagi sahabatku yang nggak punya parutan yang halus banget, bisa juga dicincang sampai halus. Kita sisihkan dulu buah labu parutnya. Jadi fungsi dari menambahkan buah parut yang buah parut. Jadi menambahkan buah labu siam yang diparut ini supaya siomaynya tuh nggak kering.
karena pakai dada ayam kan. Nah, jadi kadang kita bikin siomay itu kan kayaknya kok seret, nggak enak. Nah, ini rahasianya supaya siomaynya jadi enak. Dan di sini ada udang yang sudah dikupas, sudah dibuang semua kotorannya. Ini akan aku potong kasar-kasar. Jadi si udangnya ini nggak aku cincang halus banget, supaya nanti pas kita makan siomaynya itu ada tekstur udangnya. Dan udangnya ini sudah aku marinasi dengan sedikit baking powder untuk mendapatkan crunchy-nya udang. Jadi nanti sahabatku kalau mau bikin siomay di rumah, udangnya ini setelah dikupas, setelah bersih kayak gini, pakein sedikit baking powder ya, sedikit aja, sekitar untuk 250 gram udang ini pakai 1/4 sendok teh aja juga udah cukup. Nah, dimarinasi kemudian disimpan di kulkas kira-kira 1/4 jam. Nah, dia akan menjadi crunchy udangnya, jadi krenyes-krenyes gitu, alias nggak benyek ketika mateng. Nah, seperti ini udangnya. Kita tidak cincang udangnya sampai halus banget, segini aja, karena nanti pada saat diulen dia juga akan sedikit lebih hancur lagi sebenarnya. Tapi dia masih meninggalkan tekstur udang yang kalau digigit tuh masih cukup terasa. Sekarang kita mau panaskan minyak. Sahabatku, lihat, aku punya casserole pan yang baru dari Idea Life. Ini warnanya putih. Putih apa nih namanya? Putih krem, hampir krem ya. Ini cakep banget. Jadi dia sudah dilapisi dengan Greblon C3 yang PFOA free. Nah, ini perlu banget aku jelaskan. Jadi kalau kita mau beli alat masak tuh, pastikan coatingan anti lengketnya tuh aman untuk kesehatan. Dan terpenting lagi, pancinya ini bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Nah, kadang-kadang kita beli panci gitu ya, ternyata pas mau digunakan di kompor induksi ya nggak bisa gitu. Bukan salah pancinya sih ya, salah kitanya yang nggak teliti dalam waktu membeli. Dan dia sudah ada kaca tebal kayak gini. Nah, bagi sahabatku yang kepengen banget punya panci ini, sebetulnya dia satu set, ada casserole pan, ada wok, juga ada fry pan. Juga sudah dapat bonus 2 alat bantu, sutil dan ladle. Sudah berbahan silikon. Ini keren banget sih kalau aku bilang. Jadi kalau kita beli tuh dia nggak jual terpisah, tapi dia satu box isinya ada 3. Ada casserole pan, ada wok, dan ada fry pan. Sekarang kita mau tumis cabai. Kita mau matengin dulu cabenya sampai dia harum banget. Cabenya sudah harum, sekarang kita mau masukkan bawang putih. Kita akan tumis sampai bawang putihnya mateng supaya nggak langu. Jadi kalau kita mau bikin saus siomay itu penting banget ya, cabenya mateng, bawang putihnya juga mateng. Dan ini sudah mateng cabai dan bawang putihnya. Kita matikan kompor. Kita pisahkan daun jeruk, karena daun jeruknya nggak mau aku haluskan supaya tidak pahit. Dan sekarang kita mau haluskan cabai dan bawang putih, juga kacangnya. Kita langsung saja masukin ke dalam pot choppernya. Karena pot choppernya ini terbuat dari bahan kaca, jadi dia sangat aman. Nah, daun jeruknya kita biarkan di dalam panci. Langsung saja kita masukkan kacang tanah sangrai. Jadi ini kacang tanahnya sudah aku sangrai sebelumnya. Karena ini aku untuk menu diet, menu sehat, kacang tanahnya ini tidak aku sangrai pakai minyak. Jadi dia disangrai tanpa minyak. Supaya dia halus banget, aku masukkan air.
Jadi kalau kita mau menghaluskan bumbu yang lebih halus, kalau pakai chopper seperti ini, kita bisa tambahkan air atau sedikit minyak. Hampir lupa sahabatku, bawang goreng, gula merah kita masukin aja. Habisin aja deh. Sudah halus. Nah, ini sudah halus beneran ya. Nggak mau rugi sahabatku. Jadi walaupun yang ditutup ini kita masukin aja. Ini jadinya banyak banget ya. Tuh, 1 mangkok chopper. Kita tambahin saus sambal. Jadi kalau makan somai pakai sausnya aku ini udah nggak perlu repot-repot cari saus sambal, cari kecap manis, karena semuanya sudah aku masukin. Kecuali misalnya nanti, oh ternyata masih kurang kecap, masih kurang jeruk, nah tambah sendiri. Nah kalau ini sudah saya pakein rasa standarnya somai gitu ya. Airnya kita masukin lagi. Kita pakein garam. Dan ternyata ini masih terlalu kental. Aku tambahin air lagi. Jadi kalau kita masak saus siomay itu harus sedikit encer, karena nanti kalau waktu dingin dia akan mengental kembali. Jadi konsistensinya tuh kayak gini dulu nggak apa-apa. Nanti pas dia mendidih dia akan mengental. Ini harus diaduk-aduk terus sampai dia mendidih, sampai dia sedikit mengeluarkan minyak. Dan di sini tidak akan terlihat banget minyaknya karena bahan-bahannya tuh memang tanpa minyak, hanya sedikit banget minyak tadi untuk tumis cabai. Jadi ini berbeda dengan saus siomay pada umumnya yang minyaknya banyak banget. Jadi dengan saus yang sedikit minyak ini kita boleh makan dengan bebas, tanpa khawatir akan menjadi lemak di sini. Jadi untuk rasa asin dan rasa manisnya ini sudah dapat. Hanya saja belum ada rasa asam karena memang jeruk limaunya belum aku masukin. Dan kecapnya juga nggak aku banyakin supaya nanti sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi bagi sahabatku nanti kalau mau masak, untuk rasa asin, gurih, asam sesuaikan dengan selera masing-masing. Lihat sahabatku, sausnya mulai mengental. Dia sudah mendidih. Nah dia kalau masih panas dia masih begini. Nanti kalau sudah dingin dia akan lebih mengental dan lebih ngeset lagi. Nah segini aja udah cukup. Kita angkat dan kita biarkan sampai dia dingin. Baru kita masukkan jeruk limau. Baiknya sih pada waktu nanti disajikan ya, pakai jeruk limau dan kecap manis. Ini kita angkat dan kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita mau membuat adonan siomaynya. Aku sudah pakai sarung tangan. Ini aku gunakan sarung tangan latex yang tidak bau dan tidak mengandung tepung. Jadi bagi sahabatku yang kepengen banget masak higienis gitu ya, pastikan sarung tangannya yang latex dan tidak mengandung tepung. Ya semoga ini juga food grade ya, karena di situ ditulis di dusnya itu dia
food grade, powder free, tidak bau gitu ya. Itu yang terpenting. Oke, kita akan masukkan daging ayam. Jadi ini dada ayam yang sudah digiling halus. Bawang putih, lada bubuk, garam, saus tiram. Kita ulen dulu. Ya, dia langsung jeblos sahabatku, ya ampun. Untungnya dia jeblosnya ke dalam mangkok, kulitnya nggak kokoh ternyata. Nah, gini kan maunya aku kan begitu ya. Nah, beginilah kira-kira. Yang tadi pas digetok dia langsung muncrut. Kita pakaiin sedikit air. Ini aku pakai air es ya. Fungsinya supaya nanti nggak terlalu kering gitu. Selanjutnya kita masukkan daun bawang yang sudah diiris, labu siam, pakai minyak wijen supaya aromatik. Masukin udang. Masukin tepung tapioka. Nah, adonannya segini udah cukup. Jadi dia nggak yang keras gitu ya. Bagi sahabatku yang kepengen rasanya lebih gurih atau lebih manis, bisa tambahkan sedikit micin dan gula pasir. Tapi karena ini memang aku bikin untuk konteksnya healthy food, aku tidak tambahkan gula pasir di dalamnya. By the way, ngap-ngapan akunya. Sekarang kita mau masukkan air. Kita gunakan air sekitar 1,5 liter. Selanjutnya kita mau isi buah pare dengan adonan. Pastikan kita mengisinya sampai penuh. Tuh, sampai segini ya sahabatku. Selanjutnya kita mau bikin siomay yang tanpa kulit. Dan ini kita bentuknya seperti ini saja. Dan supaya siomaynya lebih cakep, kita garuk-garuk pakai garpu. Sekarang kita mau mengukusnya. Lihat sahabatku, aku punya alat pengukus keren banget.
Ini namanya food steamer dari Idea Life. Dan aku akan ngeset waktu selama 30 menit. Sudah hampir 30 menit kita mengukusnya. Kita mau periksa. Harumnya. Aku mau potong dulu ya. Lihat sahabatku, dia mental-mentul siomaynya. Wow. Dan ini sudah matang sempurna. Kita mau angkat. Ini aromanya sedap banget sahabatku. Jatuh. Jadi food steamer ini bisa mengukus sebanyak 3 tingkat sahabatku. Begitu kita putar tombol startnya, dia langsung mendidih. Jadi nggak butuh menunggu sampai lama baru mendidih gitu ya. Ini ajaib sih kalau aku bilang. Food steamer yang keren banget. Lihat ini bentuk siomaynya keren banget ya. Terlihat banget dia mentul-mentulnya. Ini kenyal-kenyal gimana gitu. Sekarang kita mau angkat yang pare. Lihat sahabatku, cakep ya siomaynya. Sekarang kita mau hidangkan siomaynya. Sahabatku lebih suka siomay yang pakai pare atau yang polosan seperti ini. Ini akan ku potong dulu. Lihat sahabatku, bentuknya cakep banget ya. Tuh. Aku kasih 2 yang polosan. Tuh. Bagus banget bentuknya. Yang pare kita potong juga. Dan kita tambahin telur supaya lebih enak. Kita siramkan sausnya. Peraskan jeruk limau supaya lebih sedap. Tambahkan kecap manis. Sahabatku, aku udah gak sabar pengen mencobanya. Kita coba ya. Wow, lihat. Enak banget sahabatku, beneran. Enak. Ini yang pare. Sausnya. Pakai telur. Jadi ya kalau makan siomay udah pakai telur, udah sausnya banyak. Sempurna. Jadi siomaynya ini beneran dia masih kenyal, tapi nggak yang kering, nggak yang kayak makan dada ayam yang dicincang gitu. Enak banget. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like, yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Ayo DM kami untuk kami datangin di acara masak bareng subscriber. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.